Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab Performance Appraisal atau penilaian kinerja bagian kedua. Di bagian pertama saya bahas tentang pengantar dari penilaian kinerja. Serta sumber-sumber informasi untuk penilaian kinerja. Di bagian kedua ini saya membahas tentang tipe dari sistem appraisal atau sistem penilaian. Jadi ada beberapa hal yang ada di dalam penilaian kinerja yang bisa dilakukan. Setiap organisasi akan memutuskan sendiri-sendiri mereka menggunakan sistem yang apa. Seharusnya tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa metode A itu lebih baik dari metode B. Tapi yang paling penting adalah the right type of appraisal method. Jadi, mana yang paling cocok untuk organisasi tersebut? Ini bisa berdasarkan dari budaya, komponen organisasi, ukuran organisasi. Ya, misalnya budaya atau komponen organisasi lawang di sini perusahaan keluarga, Pak. Jadi banyak yang berhubungan darah antara satu dengan yang lain. Ya, kalau kita kepingin yang objektif ya memang agak berat ya, agak sulit. Tipe yang pertama yang sedang jadi trending sekarang ini adalah 360 derajat. 360 degree appraisal. Jadi semua pihak itu berkontribusi terhadap penilaian, mulai dari atasan, mulai dari rekan kerja atau sebelumnya ada coworker atau peers, dan juga bawahan. Jadi 360 derajat melingkar. Ini yang sedang banyak didengung-dengungkan banyak orang karena dianggap paling objektif. Jadi kalau ada yang benci, kalau semuanya benci ya memang orang itu nggak bagus. Kalau semua orang menganggap dia tidak bagus bekerjanya ya memang tidak bagus. Tapi kalau misalnya oleh atasan dinilai jelek, oleh bawahan dinilai bagus, oleh teman sekerja atau sejawat dibilang baik, nah ini berarti dia memang ada masalah dengan atasan. Yang paling umum dilakukan adalah general performance. Jadi antara atasan dan bawahan. Ini yang paling banyak, ini yang paling sering dilakukan dan paling sederhana. Biasanya dilakukan tahunan, setahun sekali untuk menentukan target berikutnya, whether the preset goals and objective were met. Jadi targetnya tercapai atau tidak, provide feedback and set new goals, dan kemudian menetapkan target di tahun berikutnya. Banyak yang bilang tipe ini hanya berbasis hasil ya, result based, bukan proses based. Jadi tidak peduli prosesnya, tidak peduli kendalanya, yang penting hasilnya jelek, ya nilainya jelek gitu. Apalagi seperti masa sekarang ini ya, masa pandemi. Ini kan bisa dipastikan hampir semua target di akhir tahun 2020 ini kan tidak tercapai. Tapi kan harusnya dilihat dulu Pak prosesnya. Ada apa di tahun 2020 kan begitu. Nah, yang nanti kita akan bahas banyak ya. Itu di sisi ini mungkin technological or administrative performance appraisal. Ada yang bilang tipe ini sebenarnya menilai tentang kemampuan teknisnya. Tapi ada juga buku lain yang bilang atau referensi lain yang bilang bahwa tipe ini sebenarnya menilai berdasarkan teknologi begitu. Jadi ada beberapa pendapat ya tentang tipe ini.
Tapi yang jelas tipe ini bisa dilakukan jika perusahaan atau organisasi tersebut memang banyak memanfaatkan IT di dalam operasionalnya. Berikutnya adalah manajer performance appraisal. Ini seperti gabungan dari dua metode yang pertama ya. Jadi waktu atasan menilai, dia juga meminta pendapat dari rekan kerja yang lain secara anonimus. Tapi tidak semuanya. Kalau 360 derajat itu juga masuk ke bawahannya juga. Nah, ini sama dengan yang saya sebut di akhir ya. Bagian pertama, self assessment. Ya, sekarang untuk self assessment ini banyak yang tidak independen. Jadi selain penilaian dari diri sendiri juga ada penilaian dari pihak manajer, sehingga kemudian nanti dibandingkan. Most often the self assessment is compared to an assessment completed by the manager, and then discussion regarding the differences follows. Jadi misalnya penilaian dari diri sendiri itu punya perbedaan yang signifikan dengan penilaian dari atasan, maka seharusnya didiskusikan. Tapi faktanya kan tidak selalu begitu. Banyak yang ya karena sungkan, males, dengan alasan tidak ada waktu, ya sudah lah gitu. Pokoknya nilai saya begini, nilai dia begitu, ya sudah. Biarkan nanti sistemnya yang menghitung sendiri misalnya. Ya, dan itu masih banyak ya terjadi. Ini juga yang banyak dilakukan di beberapa perusahaan besar, yaitu MBO, Management by Objective. Jadi ada satu standar khusus di MBO ini, menggunakan teknik khusus. Jadi ada pengukurannya dan ada perbandingannya. The essence of MBO is participative goal setting, choosing a course of action and decision making. An important part of the MBO is the measurement and the comparison of employee actual performance with standard set. Ya, saya tidak membahas lebih lanjut tentang MBO. Ini ada di pembahasan yang berbeda. Ideally, when employee themselves have been involved with the goal setting and choosing the course of action, they are more likely to fulfill their responsibilities. Biasanya ditekankan bahwa di MBO ini pada saat penentuan target, maka bawahan itu terlibat di dalamnya, sehingga mereka bisa betul-betul memahami apa yang harus saya capai dalam pekerjaan saya. Nah, biasanya performance appraisal yang berbasis IT itu dengan isian-isian seperti ini, dengan skala Likert begitu ya, dengan ya centang-centang begitu. Ya, ini yang paling berbahaya ya. Kalau jumlahnya ganjil, maka seseorang itu cenderung memilih yang tengah-tengah. Apalagi kalau pertanyaannya banyak dan dalam satu layar itu ditampilkan semua. Maka mereka begitu melihat pertama kali, waduh yang diisi banyak ya, pesimis duluan begitu. Bahkan belum mengisi sudah males ya, sudah males duluan. Nah, itu kebalik saya, maaf. Jika penilaian tadi memang tidak bersifat anonimus, maka harus dijelaskan secara detail di awal, di headernya ya. Mulai dari nama dan yang lain ya, jabatan, posisi, rentang waktu ya, supaya jelas, tolak ukurnya jelas. Tapi kalau memang anonimus ya lindungi identitasnya. Itu tipe penilaian kinerja ya secara
umum. Jadi sekali lagi, tadi ada beberapa tipe penilaian kinerja. Kalau ditanya pilih yang mana yang terbaik, ya tergantung dari kondisi perusahaan atau organisasi tersebut. Mau pilih yang 360 derajat, mau pilih yang general performance hanya atasan bawahan, mau pilih yang self assessment, mau pilih yang MBO, terserah. Yang mana saja boleh. Ya. Mau pilih model rating, mau pilih model IC, silahkan. Selama kendala yang saya sebut di bagian pertama itu bisa diminimalkan, bukan dihilangkan ya, diminimalkan. Kalau dihilangkan itu sepertinya mustahil ya, menghilangkan bias, menghilangkan friendship bias, atau ya karena berteman baik, leniency atau kasihan ya, atau benci yang tidak beralasan, itu sulit untuk menghilangkan seperti itu ya, karena kita berhadapan dengan manusia. Yang penting diminimalkan itu saja ya, itu yang paling penting. Oke, itu untuk sementara bagian kedua dari bab performance appraisal. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya nanti. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.